Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal 28 ayat 47. Ulangan pasal 28 ayat 47 sampai 48. Beginilah firman Tuhan, saudara. Karena engkau tidak mau menjadi hamba Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Tema malam hari ini adalah sukacita karena melayani Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan nelayan di Madura itu biasanya mencari ikan di Selat Madura sampai ke Laut Jawa, ya. Kalau agak jauh, dan mereka biasanya melaut malam hari, saudara. Mengapa malam hari? Biasanya mereka zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin menggunakan generator dan sebagainya. Kalau zaman dulu masih menggunakan Petromax, ya. Jadi lampu yang pakai spiritus, kaos Petromax itu ya, menyala putih terang seperti neon ya zaman dulu. Nah, mengapa mereka mencari ikan malam hari, saudara-saudara? Karena ikan-ikan jenis tertentu itu tertarik dengan cahaya. Ketika ada cahaya Petromax, ya biasanya ikan-ikan itu akan bermunculan, ya. Bermunculan dan nanti para nelayan itu tinggal melempar jaring. Mungkin bagi kita yang tidak pernah bergelut di dunia mencari ikan, kalau saya kebetulan, mungkin Pak Eko kenal yang namanya Hendarto, teman saya Hendarto. Saya biasanya, Pak Eko waktu itu sudah ke STBI belajar, saya masih SMA. Ya, jadi saya sempat beberapa kali jam 1 malam keluar mencari ikan membawa Petromax juga. Nah, ajaibnya saudara memang mudah sekali kalau cari ikan jam segitu ternyata. Jadi kena cahaya lampu itu saya masih ingat ikan-ikan ada kutuk, ada belut itu bermunculan sudah di sawah, di genangan-genangan air sawah itu. Bermunculan itu saya lihat dan diam saja mereka. Sehingga teman saya Hendarto itu ya mengambil parang yang tajam lalu tinggal kepalanya dipukuli trok ngapung diambil itu gampang sekali cari ikan jam-jam segitu ya dengan penerangan lampu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cahaya lampu itu memang selalu menarik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia itu termasuk kita orang Kristen biasanya sangat menyukai hal-hal yang menarik hati kita. Seperti ikan menyukai cahaya lampu. Banyak hal yang menyukakan hati kita, saudara-saudara, tetapi kita tidak waspada seperti ikan tadi. Bahwa musuh itu tinggal memukul satu pukulan, telak. Mati kita. Ketika saya dan saudara sebagai umat Tuhan, orang-orang Kristen, selalu hanya memperhatikan apa yang saya suka, apa yang saya senang, apa yang menyenangkan hati saya, ya. Hati-hati di situ, saudara-saudara, di situ penuh jebakan, ya. Makanya, saudara, Pendeta Stephen Tong pernah membicarakan tentang godaan ketika dia menulis godaan. Godaan itu selalu hal-hal yang menarik. Yesus digodai untuk mengubah roti, batu jadi roti, ya. Lalu melompat dari bumbungan bait Allah. Nanti malaikat, nah itu sesuatu yang wow. Lalu apalagi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang berikutnya, seluruh dunia ku berikan kepadamu. Wow, semuanya menyenangkan. Tapi hati-hati saudara, itu sekali pukulan, kalau kita sudah mulai tertarik, sekali pukulan iblis sudah mengalahkan kita.
Mudah sekali saya dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ditarik dan dipalingkan dari Tuhan ya kepada hal-hal yang menarik, walaupun itu akan merusak kita. Ya. Seperti ikan yang tadi ya tidak makan sekolahan, ikan yang tidak sekolah dan ikan yang mendu. Hanya dimodali cahaya lampu dia bermunculan. Sehingga mudah sekali ditangkap. Padahal ikan itu saudara akan tetap aman kalau dia berada di kedalaman. Ya, ikan itu akan aman, lebih aman di kedalaman. Orang Kristen itu saudaraku yang dikasih Tuhan lebih jauh lebih aman. Ketika dia memiliki persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Di dalam kedalaman persekutuan kita dengan Tuhan, itu kita dalam kondisi aman. Jauh lebih aman, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, banyak orang-orang Kristen yang sekarang lebih tertarik kepada cahaya ya. Kalau cahaya sekarang mungkin cahaya HP, cahaya komputer, cahaya TV. Ya, sehingga kita menjadi sasaran empuk iblis ya. Maksau ya, yang bukunya sering saya kutip 10 pemikiran besar orang-orang Kristen, tokoh-tokoh besar Kristen, mengutip pikiran C.S. Lewis, saudara-saudara. Dia berkata demikian. Lalu C.S. Lewis yang menemukan bahwa kita terlalu mudah disenangkan. C.S. Lewis, kita ini terlalu mudah disenangkan. Gampang, kita ini kok murah orang Kristen sekarang itu mudah sekali ditumbangkan, intinya gitu. Mudah sekali dibelokkan. Dari pengabdian kita, dari perjalanan kita, dari pelayanan kita, mudah sekali dibelokkan. Ya, istilahnya C.S. Lewis mudah sekali disenangkan. Lanjutannya, kutipan dari C.S. Lewis, kita adalah makhluk-makhluk yang setengah mati, main-main dengan minuman dan seks dan ambisi. Padahal sukacita tak terhingga sudah ditawarkan kepada kita seperti seorang anak yang masih polos, yang mau pergi bermain lumpur di tempat kumuh, karena ia tak mampu membayangkan apa artinya tawaran berlibur di pantai. Kita terlalu mudah disenangkan. Kita ini jadi senang seperti anak kecil, kata C.S. Lewis ya, yang senang bermain lumpur. Lumpur itu sudah, bermain lumpur itu sudah menyenangkan bagi kita. Wow, asik. Itu lumpur. Banyak telur cacing. Banyak bakterinya. Padahal Tuhan itu sudah merancangkan saudara untuk dibawa ke buangannya itu asap buangan pembakaran itu sudah diatasi. Kalau dulu belum diatasi saudara. Nah, batu bara ini murah, menghasilkan listrik yang besar, ya. Nah, biayanya murah, menghasilkan listrik yang besar. Oleh karena itu orang hanya berpikir ini ekonomis, gunakan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, tetapi saudara-saudara yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang, asap dari pembakaran batu bara itu menghasilkan asam sulfur dioksida dan nitrogen oksida atau yang disebut gas asam. Dan jika gas asam ini sudah naik ke udara, bergabung dengan uap air yang akan dari turun hujan, itu yang disebut hujan asam. Lalu apa masalahnya dengan hujan asam? Hujan asam ini saudara merusak tanah pertanian karena tanah pertanian menjadi sangat asam. Tidak bagus untuk tanah pertanian. Merusak air danau. Karena biota yang ada di danau mati, kebanyakan mati karena hujan asam ini. Nah, kalau sudah tanah rusak, lalu danau air rusak, maka kita tahu saudara-saudara hujan asam ini juga akan merusak banyak hal. Ya, oleh karena itu sekarang sudah diatasi, Nah, seperti tadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menyenangkan seperti batu bara tadi ya, kita berpikir ini bagus, ini menguntungkan. Pertimbangannya ini bagus, menguntungkan. Tapi kita mengabaikan efek merusaknya. Merusak lingkungan, merusak dunia, merusak udara, merusak danau,
merusak air. Untung manusia segera sadar ya. Nah kita ini seperti itu, kadang-kadang kita seperti anak kecil, saudara. Anak-anak saya pernah ya, "Pak, piara anjing tau Pak, anjing kecil lucu." "Iya lupa lucu." Ya memang kalau saudara berpikir bahwa ternak anjing itu lucu, ya lucu. Lucu sekali. Gitu ya lucunya. Kalau berpikir lucunya, tapi kan orang tidak hanya berpikir lucunya, bagusnya, tapi berpikir limbahnya. Kalau rumah ada halamannya tidak masalah ya, ada tanah, dia bisa kencing di kebun, buang air besar di kebun tidak masalah. Atau ada kandangnya sehingga kotorannya bisa dibuang dan sebagainya. Lah kita tidak punya itu semua. Nah limbahnya ini saudara, cairannya, limbah cair, limbah kental. Yang bagikan coklat itu saudara ya, itu yang tidak diperhitungkan. Nah, karena apa ya, anak-anak wajar ya. Jadi berpikirnya hanya berpikir apa yang kelihatannya menarik dan menyenangkan. Dan itu orang-orang Kristen sekarang seperti anak-anak seperti itu. Harusnya sudah dewasa, harusnya itu kita tidak mudah dibengkokkan, tidak boleh dibelokkan pelayanan kita, pengabdian kita kepada Tuhan, tapi kita mudah sekali dibelokkan oleh hal-hal yang menarik. Ya, daripada melayani Tuhan, daripada mengabdi kepada Tuhan. Demikian juga orang-orang Israel di dalam kitab Ulangan ini, saudara-saudara, yang baru saja kita baca, mereka hanya memikirkan apa yang menarik bagi hati mereka saja. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat ini firman Tuhan bercerita tentang bagaimana mereka nanti akhirnya diusir dari tanah perjanjian sebagai puncak murka Tuhan. Karena mereka apa? Mengabaikan Tuhan, lebih tertarik kepada berhala. Kita sudah membahas berhala ya, sudah tidak usah disangsikan. Di rumah saudara pasti tidak ada berhala yang di sini. Tetapi berhala-berhala zaman modern kita semua punya. Di rumah kita banyak berhala. Banyak sekali berhala yang menyebabkan saudara kurang mengasihi Tuhan, yang menyebabkan saya dan saudara kita semua tidak melayani Tuhan, yang menyebabkan saya dan saudara kurang memprioritaskan Tuhan. Itu berhala-berhala yang menggeser Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Kalau itu banyak kita hadirkan banyak berhala di rumah kita. Ya, nah itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang disebut C.S. Lewis. Orang Kristen sekarang mudah sekali disenangkan hal-hal yang tidak berharga sesungguhnya. Hanya lumpur. Itu sudah membuat senang. Ya. Ya, saudara, namun kita tahu akhirnya bahwa di dalam ayat itu ya, dikatakan dalam ayat 47, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan. Artinya, karena kamu tidak mau melayani Tuhan, hamba itu kan melayani itu saudara, tuannya. Karena kamu tidak mau melayani Tuhanmu, Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Walaupun sesungguhnya kamu dilimpahi, kan intinya gitu. Dilimpahi segala-galanya di tanah perjanjian. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh. Karena apa? Kamu tidak mau menjadi hambaku. Intinya karena kamu tidak mau menghamba kepada aku, kamu akan kujadikan budak sekalian. Ngeri saudara-saudara. Jadi sebenarnya makanya saudara, tidak melayani Tuhan itu menjauhkan kita dari sukacita. Karena di situ itu Tuhan menawarkan, sebenarnya kalau saudara baca di atasnya, awalnya Tuhan menawarkan berkat, tetapi juga akhirnya Tuhan menawarkan kutuk, terserah. Kamu mau pilih yang mana? Menghamba kepada aku, melayani aku itu akan ada sukacita. Itu tadi dalam 47, karena engkau tidak menjadi kepada hamba Tuhan Allahmu dengan sukacita, dengan gembira, walaupun kelimpahan. Kelimpahan, saudara, sekali lagi di dalam perjanjian baru itu yang kayak doa Yabes itu ya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, selalu kalau orang zaman sekarang membaca perjanjian lama, berkat melimpah itu mesti diorientasikan duit. Jangan duit saudara.
Karena PL itu bernubuat domba itu tipologinya tentang Yesus. Israel menjadi berkat segala bangsa. Itu bukan Israel bagi-bagi uang kepada seluruh dunia, bukan. Karena melalui Israel itu nanti lahir juru selamat untuk seluruh bangsa. Itu yang disebut menjadi berkat. Makanya berkat itu dalam perjanjian lama jangan selalu diartikan itu uang, materi. Doa Yabes itu doa perjanjian lama. Makanya berkat itu jangan bicara soal itu. Kalau bicara soal itu, saudara, orang di luar Kristen lebih kaya dari kita. Selama melayani di sini aja mungkin kita itu pernah disumbang 100 juta ya. Bukan oleh orang Kristen. AC yang pertama kita miliki yang nyumbang bukan orang Kristen. Kalau soal kekayaan loh, makanya ini bukan masalah itu, bukan masalah itu ya. Nah, sebetulnya kamu kalau melayani aku itu akan diberkati berlimpah-limpah. Apa menurut saya? Itu bukan materi itu. Perkenanannya, rahmatnya, anugerahnya, janji setianya, keselamatan yang pasti dimiliki, pengampunan yang akan dilimpahkan. Tuh. Itu lebih hebat, saudara, daripada segala kekayaan. Nah, kita akan mulai mendalami malam hari ini mengapa pelayanan mendatangkan sukacita. Sudah di dalam ayat 47 sampai 48 saya perjelaskan yang saya cetak tebal di situ, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan. Nah, mengapa ini menyebabkan orang tidak bersukacita atau kehilangan kedamaian ketika kita tidak menghamba kepada Tuhan? Karena khotbah saya minggu pertama bulan ini, saudara, karena sumber sukacita itu adalah Allah. Karena Allah adalah sumber sukacita kita. Jadi ketika kita tidak melayani Dia, ya kita jauh dari sukacita. Ya, Allah itu sumber sukacita kita. Jadi makanya kalau kita menginginkan hidup kita senantiasa tetap bersukacita, yang pertama apa? Ya, layanilah sumber sukacitanya. Siapa itu? Layani Tuhan. Disebut di situ bangsa Israel tidak mau menjadi hamba Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, yang adalah sumber sukacita. Akibatnya apa? Mereka juga tidak akan mengalami sukacita. Orang yang dipilih Allah pasti adalah orang yang melayani Allah. Ya, orang yang dipilih itu dilimpahi anugerah sehingga ia bersukacita. Jadi gini loh, orang yang dipilih itu kan karena tidak semua orang ya. Hanya orang yang dipilih Tuhan itu yang dilimpahi anugerah. Anugerah yang berlimpah. Anugerah saja itu sudah besar. Ya. Anugerah itu sudah besar, apalagi dilimpahi anugerah, itu orang terpilih. Orang yang diberi anugerah itu, saudara, itu akan bersukacita, karena apa? Diberi anugerah. Tentu bersukacita. Nah, orang yang bersukacita itu akan mengekspresikan sukacitanya dengan apa? Melayani Tuhan. Contohnya gini, gampangnya gini. Ketika bangsa Israel menyeberang laut Teberau, kan mereka dianugerahi keselamatan loh. Kalau zaman bahasa keselamatannya, mereka dianugerahi keselamatan. Apa yang dilakukan coba? Mereka bersukacita. Sukacita tunjuk akhirnya apa? Mereka melayani apa? Miriam, kakaknya Musa, menari-nari, tari tamborin itu. Kalau gereja menari-nari dengan rebana. Otomatis sukacita karena keselamatan itu menggerakkan Maria menari. Gitu loh. Menggerakkan saudara bertepuk tangan. Karena apa? Anugerah itu berlimpah. Ya, sehingga orang Kristen beribadah, sehingga orang Kristen bergerak. Karena apa? Karena dilimpahi. Ya, karena dilimpahi anugerah itu. John Piper, saudara, dalam bukunya Anda Wajib Bersukacita, John Piper berkata demikian, apakah Allah menciptakan Anda demi kemuliaannya atau demi sukacita Anda? Jawaban,
Ia menciptakan Anda agar Anda boleh menjalani kekekalan memuliakan Dia dengan menikmati Dia selamanya. Dengan kata lain, Anda tidak perlu memilih antara memuliakan Allah dan menikmati Allah. Anda tak akan berani memilih kalau disuruh memilih di antara duanya. Jika Anda mengabaikan salah satunya, Anda kehilangan yang lain. Jonathan Edwards, ya, mutlak benar. Allah dimuliakan bukan saja dengan terlihatnya kemuliaannya, melainkan juga dengan merayakan kemuliaannya. Jika kita tidak bersukacita karena Allah, kita tidak memuliakan Dia sebagaimana mestinya. Nah itu loh saudara-saudara. Jadi jika kita tidak bersukacita karena Allah, ya kita tidak memuliakan. Memuliakan itu menurut saya dengan banyak cara ya. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Mengapa orang sulit sekali mempersembahkan Dia hartanya? Karena mungkin anugerah juga tidak melimpah di dalam hidupnya. Makanya berat. Berat sekali. Memberi itu menjadi suatu berat. Saya terkesan, mungkin Pak Eko Bulani membaca ya. Pak Keli saudara kenal ya. Pak Keli itu pelayanan di Purwodadi, hebat sekali. Saya melihat ekonominya Pak Keli bukan pendeta kaya, karena mulai pendeta di desa pedalaman Purwodadi. Pasti jemaatnya, Bu Keli memang dulu bidan, tetapi terakhir ketemu itu dengan saya tak tanya, izin bidannya sudah tidak diurus, mungkin karena tidak punya dana. Tetapi yang hebat dilakukan mereka, saudara-saudara, adalah apa? Dia prihatin, kok orang penduduk desa itu tidak pada vaksin. Akhirnya Bu Keli ini, saudara-saudara, mengadakan memberi hadiah kepada seluruh warga yang mau vaksin. Nah, gini ngatasinya. Pertanyaannya, apakah memberi itu harus kaya? Saya kenal Pak Keli, saudara, waktu saya mengantar ke Kudus, Pak Keli bersama saya. Pulang saya lewat tempat pelayanannya Pak Keli. Kami dilewatkan hutan-hutan jalan itu, lewat tempatnya. Memberi itu bukan karena kaya, memberi itu karena apa? Dilimpahi anugerah. Saya sampai heran, saya yakin Pak Keli tidak turah duit itu saudara, bukan orang pendeta turah duit, pendeta baptis ya aku kenal kabeh lah. Kok bisa? Jawabannya anugerah melimpah. Sukacita melimpah itu kan meledak. Memuliakan Allah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan talentamu, muliakanlah Allah dengan bakat-bakatmu, muliakanlah Allah. Ya. Itu yang dimaksud John Piper. Beberapa hari yang lalu, saudara, ini gambaran yang real juga ya, seorang jemaat membawakan satu tas mangga. Ini bukan dalam rangka saya mengingatkan saudara ya kalau panen buah maksudnya supaya saudara ngirim saya, bukan. Ya, tapi ya ingatlah gitu. Dipijit. Enggak. Ya. Mengapa jemaat ini memberi saya mangga? Kan gitu. Jawabannya apa? Di rumahnya banyak mangga, panen mangga. Makanya berpikir membagi mangga. Mengapa orang melayani? Karena di dalam hatinya berlimpah-limpah kasih Allah. Makanya dia mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi sesamanya. Karena di dalam hatinya banyak kasih yang berlimpah-limpah. John Piper selanjutnya sudah menulis demikian, kita selalu membicarakan tentang sukacita karena Allah. Bahkan sukacita dalam berbuat baik itu ujung-ujungnya adalah sukacita karena Allah. Karena kebaikan hakiki yang selalu kita bidik adalah memperlihatkan kemuliaan Allah dan mengembangkan sukacita sendiri karena Allah kepada orang lain. Ya, jadi sukacita itu memang karena Allah. Ya, tetapi akhirnya sukacita itu mengembang kepada orang lain. Nah, kalau sudah bicara kepada orang lain ini berarti berbicara tentang apa? Bentuk pelayanan pasti di situ. Melayani orang lain. Makanya ketika saudara melayani di gereja itu sesungguhnya saudara sudah melayani banyak orang otomatis.
Saya yakin Bu Siohung karena jadi WL saat ini tadi datang lebih awal ya Bu ya. Datang lebih awal, mencoba dulu. Nah, waktunya tersita, tenaganya ekstra. Itu WL. Saudara memberi persembahan yang tidak WL. Saudara datang memberi persembahan. Uang itu sebetulnya dapat saudara gunakan untuk hal lain, tapi malam hari saudara dengan iman, dengan penuh kasih saudara masukkan, saudara kehilangan seolah-olah. Karena apa? Saudara, hati saudara dilimpahi banyak syukur, banyak kasih, banyak anugerah. Sukacita karena Allah dan ekspresi sukacita akan memancar melalui pelayanan kita kepada sesama. Akhirnya sukacita kita akan berganda. Nah ini rumusan saya. Kenapa sukacitanya berganda kalau melayani? Pertama karena Tuhan sendiri adalah sumber sukacita. Saudara dekat dengan sumber sukacita. Lalu yang kedua saudara, ketika saudara melayani itu pertama, ekspresi sukacita yang berlimpah-limpah, menunjukkan bahwa di dalam diri kita ada sukacita. Kalau di dalam diri kita ada sukacita, berarti di dalam diri saudara berlimpah-limpah kasih Allah, berlimpah-limpah rahmatnya, berlimpah-limpah anugerahnya. Itu. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, ya, yang ketiga adalah, nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada akhirnya, ini tulisan John Piper yang terakhir ya. Pada akhirnya hamba-hamba yang setia yang melayani Tuhan itu menggunakan talentanya yang 2 talenta menjadi 4 talenta, 5 talenta menjadi 10 talenta. Pada akhirnya hamba-hamba yang setia akan mendengarkan perkataan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Jadi orang yang melayani akan diberi upah oleh Tuhan. Upahnya apa? Tidak ada yang tahu, saudara. Yang mati tidak bisa bercerita, yang hidup belum pernah mati. Tapi pada akhirnya Yesus sudah berkata, masuklah hai hambaku yang setia. Setia itu artinya apa? Terus berbuah-buah, terus melakukan pelayanan, karena pelayanan itu akhirnya ketika berkata masuklah, Yesus berkata masuklah hei hambaku yang setia. Saya itu tidak usah dikasih gelar hamba yang setia. Kalau Tuhan berkata masuklah Tri, wis seneng. Apalagi Tuhan bicara masuklah hei hambaku yang setia. Waduh, yang bilang setia ini Tuhan. Apa enggak sukacita ganda, ganda-ganda. Tadi ganda itu mak pangkat 2, ini pangkat 3 saudara. Ya. Makanya sukacita melayani itu berganda. Kalau melayaninya kita lurus loh ya, makanya jangan memandang manusia. Saudara kalau melayani memandang pendeta, memandang perancang, terhalang, saudara akan bingung terus. Perasaan saudara naik turun. Yang saya ceritakan Bu Nini itu yang pernah bagaimana banyak hal ya dituduhkan ke dia, tapi dia terus memandang Tuhan, ya enggak masalah saudara. Saya di gereja ini karena Tuhan. Saya melayani karena Tuhan. Nah, saudara harus gitu dulu. Saya melayani Tuhan, saya bukan melayani Pak Tri, saya tidak melayani panitia penolong pendeta, pengurus gereja. Sekarang saya tidak peduli, saya tidak melayani Mas Jimmy sebagai seksi ibadah, tapi saya melayani Tuhan. Makanya mau pendetanya jungkir balik, mau apa lagi, panitianya jungkir balik, enggak peduli karena saya melayani Tuhan. Kalau saudara sudah lurus gitu, maju. Sukacita saudara akan berganda. Yang terakhir saudara-saudara, mengapa kok bisa menghasilkan sukacita ya orang melayani? Karena tindakan melayani itu sendiri menyebabkan sukacita. Nah, ini bedanya, tapi beda dengan yang di atas. Sekarang tindakan melayani itu sendiri sudah menghasilkan sukacita. Kalau tadi saya hubungkan dengan relasinya dengan Tuhan. Pelayanan yang saya relasikan dengan Tuhan, sumber sukacita, dekat dengan Tuhan. Ya. Hasilnya Tuhan akan berkata, hambaku yang setia, Tuhan akan memberi upah pengakuan ya, pada kita yang setia melayani Tuhan. Yang kedua, karena tindakan melayani itu sendiri menyebabkan sukacita. Saya ambil dari tulisan Max Shaw. Max Shaw ini menulis buku 10 pemikiran besar ya, dari
bapak-bapak gereja. Jadi dia menyimpulkan pemikir-pemikir besar sepanjang zaman sampai gereja sekarang ya. Dia mengutip pikiran seorang psikolog yang bernama Paul Fitz. Ya, demikian dia mengutipan tulisan Max Shaw. Psikologi Paul Fitz melihat bahwa spiritualitas penyembahan diri yang sedang bertumbuh ini merupakan suatu substitusi sekuler yang populer untuk menggantikan agama. Ia menjelaskan bahwa selfisme itu dapat menyamar sebagai suatu spiritualitas, aktualisasi diri dan pemenuhan diri, dan bukannya kebenaran dan kemuliaan Allah yang menjadi sasaran sesungguhnya dari kesalehan selfistis. Fitz juga mengemukakan bahwa selfisme itu destruktif adanya, baik yang bersembunyi di balik sekularisme maupun spiritualisme. Sukacita dalam mengasihi dan melayani sesama secara perlahan-lahan memudar di bawah pengaruh pandangan selfisme yang narsistik. Narsis tahu ya, memuja diri sendiri. Selfisme, sekarang orang-orang ada agama baru loh. Agamanya ini bukan tanpa Tuhan, bisa jadi kita tetap orang Kristen yang narsis. Orang Kristen yang narsis apa? Fokusnya hadirinya. Fokusnya apa? Pikirannya sendiri, bukan Alkitab. Harusnya kalau pikiran orang Kristen tunduk kepada Alkitab. Tapi orang Kristen tidak tunduk pada Alkitab sekarang. Tunduknya pada pikiranku sendiri. Itu yang disebut narsisme. Memuja diri sendiri. Itu agama Kristen narsisme. Sebetulnya tetap Kristen tapi sudah narsis, selfisme. Nah, pada saat ini orang sudah dirasuki selfisme tanpa terasa. Selfisme adalah sikap memuja diri sendiri atau mengagumi diri sendiri. Dan ini saudara, kalau saudara berburu di internet itu sesungguhnya bisa, kalau sudah saudara haus pujian, haus pengakuan, orang itu harus menurut saudara. Ya. Pokoknya harus menurut saya, nah itu sudah mengalami gangguan kejiwaan. Ya, jadi orang itu pertama boleh berbeda. Yang apalagi negara kita ya demokrasi, boleh berbeda. Makanya dalam tahap menghadapi berbagai perbedaan, saudara, bisa menghadapi satu peristiwa, satu orang dengan orang lain bisa berbeda responnya. Dan itu diizinkan, tidak masalah. Ya, tidak harus semua orang setuju dengan Jokowi. Tidak harus. Jokowi pun tidak menuntut, kamu harus suka saya. Tidak ada yang menuntut seperti itu. Tuhan Yesus saja tidak bisa menyenangkan semua orang. Emang Tuhan Yesus itu semua orang suka? Tidak juga. Apakah semua orang setuju dengan Yesus? Tidak juga, banyak yang tidak. Ya, banyak yang tidak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tapi kalau orang yang selfismenya sudah menuju ke narsisme tadi, saudara, itu harus. Jadi kalau tidak sesuai dengan pikiran saya, tidak bisa. Oh, ya tidak bisa gitu. Boleh saudara berubah. Makanya saya selalu katakan ketika saya menjadi pembicara di berbagai gereja tentang bagaimana menghadapi masalah gereja. Yang penting orang berbeda itu boleh. Sekali lagi saya katakan, boleh berbeda. Yang penting itu pertama, cara menyampaikannya sopan, yang pertama. Lalu yang kedua, saudara menerima dengan terbuka ya pemikiran-pemikiran orang lain. Kalau sudah terbuka, jernih, dipikirkan jernih, berbeda nanti. Gitu ya. Jadi melihat dari persepsi cara berpikir orang lain apa ya, mencoba memikirkan berpikir orang lain. Nah ini supaya kita tidak terjebak di dalam narcissistic personality disorder atau NPD. Saudara bisa lihat nanti di Google ya, sebenarnya gejala-gejalanya apa. Ini bukan masalah foto sehari terus diupload, bukan ya, boleh, itu belum tentu narsis. Kalau saudara sehari ngupload sekali foto, ini narsisme, bahaya, belum. Kalau itu belum berbahaya.
Tidak apa-apa, kalau sehari 8 kali, nah itu sudah mungkin bahaya, mulai gejala. Tapi kalau masih sekali, nah. Tapi yang tadi, yang kalau sudah nanti buka di Google itu yang tadi, nanti cenderung arogan. Nah, cenderung arogan. Makanya kita harus belajar membuka pikiran kita. Selanjutnya, saudara-saudara, Max Xiao menulis, sukacita yang lebih besar dalam bekerja sebab kesukaan mengangkat banyak beban pekerjaan saya. Ketika saya sedang dipenuhi oleh kesukaan, saya merasakan kebenaran kata-kata Baxter. Baxter pernah saya kutip ya tulisannya tentang sukacita juga, dia nulis. Semua pelayanan saya akan terasa menyenangkan bagi saya sendiri sekaligus berkenan bagi Allah. Nah, melayani itu menyebabkan saudara tidak narsis. Selfisme, karena selfish itu pusatnya diri. Ini sumber ketidakbahagiaan, saudara. Kalau berpusat pada diri, mesti tidak bahagia, tidak sukacita, saudara. Tapi kalau saudara mulai pusatnya ke orang lain, bagaimana melayani orang lain? Bagaimana saya dapat melayani orang lain dengan baik? Bagaimana saya dapat mendoakan mereka? Bagaimana? Nah, kalau sudah seperti itu, sukacita. Nah, makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, karena apa? Itu dikatakan ya, semua pelayanan saya akan terasa menyenangkan bagi saya, sekaligus, apa saudara? Berkenan bagi Tuhan. Itu hebatnya pelayanan. Makanya pelayanan itu menghasilkan sukacita. Saudara bahagia itu ada bisa diartikan sukacita kalau berasal dari Tuhan. Ya, karena Yesus sendiri berkata, berbahagialah kamu yang menderita, berbahagialah kamu yang dianiaya, berbahagialah kamu yang nangis. Berarti bahagia itu bisa diartikan sukacita kalau bersumber pada Tuhan. Nah, pelayanan itu, saudara-saudaraku, menghasilkan sukacita. Karena pertama ya tadi, saudara-saudaraku, saudara mulai berpusat bukan pada diri sendiri, tapi pada orang lain. Memikirkan orang lain. Itu menyebabkan sukacita. Yang kedua, berkenan kepada Tuhan. Yang tadi dikatakan hambaku yang setia. Wow. Nah ini saudara, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Kesimpulan saya menutup dengan tulisan John Piper. Hal itu esensial bagi segala kebajikan dan segala hormat. Entah Anda memandang hidup Anda secara vertikal sehubungan dengan Allah atau secara horizontal sehubungan dengan sesama. Upaya mengejar kesenangan karena Allah sangatlah penting, bukan opsional, bukan pilihan. Sebentar lagi kita akan melihat bahwa kasih sejati kepada sesama dan ibadah sejati kepada Allah itu tergantung pada upaya mengejar sukacita. Oh, ini maksudnya. Maksudnya gini, orang yang menginginkan sukacita pasti, menurut John Piper, dia melayani Tuhan. Orang yang mengejar sukacita, dia pasti mengejar pelayanan kepada sesama. Intinya gitu, kesimpulannya. Ya, amin.